Lucas Vazquez beri sinyal tinggalkan Real Madrid. Lucas Vazquez memberikan sebuah isyarat bahwa dirinya akan meninggalkan Real Madrid di penghujung musim ini. Apa kata sang pemain? Real Madrid harus menelan pil pahit tersingkir dari Liga Champions setelah dikalahkan Arsenal dengan agregat 5-1 di perempat final. Kekalahan 2-1 di Santiago Bernabeu pada leg kedua menjadi penampilan terakhir Lucas Vazquez di kompetisi ini bersama Los Blancos, dengan masa depannya di klub semakin tidak pasti. Vazquez, yang tampil mengejutkan sebagai starter. Meski mendukung Madrid untuk bangkit musim depan, Vazquez secara halus mengisyaratkan perpisahan. Seperti kemenangan, kekalahan adalah tanggung jawab bersama. Madrid tahu kami selalu memberikan yang terbaik. Klub ini akan kembali lebih kuat, katanya dengan nada perpisahan. Masa depan Vazquez memang semakin suram. Kedatangan Trent Alexander-Arnold dari Liverpool musim panas nanti akan semakin mempersempit peluangnya. Dengan kontrak yang berakhir Juni mendatang, Madrid tampaknya tidak akan memperpanjang hubungan dengan pemain akademi mereka sendiri ini. Kekalahan dari Arsenal mungkin menjadi akhir cerita indah Vazquez di Liga Champions bersama Madrid. Setelah 9 tahun membela Los Blancos dengan 4 gelar Liga Champions, sang pengganti serba bisa ini tampaknya akan mengakhiri petualangannya di Bernabeu. Bagi Madrid, ini adalah momen refleksi. Bagi Vazquez, ini mungkin akhir dari sebuah era, pengabdian seorang pemain yang selalu siap kapanpun dibutuhkan, meski jarang menjadi bintang utama. Barcelona konfirmasi Lewandowski mengalami cedera. Barcelona mungkin menang 4-3 atas Celta Vigo pada hari Sabtu, tetapi salah satu hal terpenting adalah masalah cedera Robert Lewandowski yang kini telah dikonfirmasi oleh raksasa Katalan tersebut. Pada menit ke-78 pertandingan di Estadi Olimpik Luis Companys, Lewandowski ditarik keluar lapangan sambil memegangi otot hamstringnya. Ia langsung diganti, dan setelah pertandingan, ada sensasi yang sangat buruk. Dan hal itu kini telah dikonfirmasi oleh Barcelona, yang telah mengonfirmasi dalam pernyataan resmi bahwa Lewandowski mengalami cedera semitendinosus kiri. Barcelona telah menyatakan bahwa kembalinya Lewandowski akan ditentukan oleh kemajuannya, tetapi menurut MD, ia diperkirakan akan absen selama 3 minggu. Artinya, ia dipastikan tidak akan tersedia untuk final Copa del Rey minggu depan melawan Real Madrid, sementara ia juga dianggap sangat diragukan untuk semifinal Liga Champions mendatang melawan Inter Milan. Selain pertandingan melawan Real Madrid dan Inter, Lewandowski juga diperkirakan akan absen dalam pertandingan La Liga melawan Mallorca dan Real Valladolid, tetapi ia akan kembali untuk El Clasico pada tanggal 11 Mei, kecuali ada kemunduran. Lewandowski tampil sangat produktif musim ini, mencetak 40 gol dalam 48 penampilan di semua kompetisi. Dan 3 di antaranya terjadi dalam 2 pertemuan sebelumnya melawan Real Madrid, yang menggarisbawahi betapa pentingnya ketidakhadirannya bagi Barca. Hansi Flick sekarang harus mempertimbangkan kembali pilihannya menjelang serangkaian pertandingan yang sangat penting. Manchester City masuki persaingan untuk datangkan Sandro Tonali. Manchester City dikabarkan siap bersaing dengan sejumlah klub top Eropa untuk mendatangkan gelandang andalan Newcastle United, Sandro Tonali, di musim panas ini. Sandro Tonali telah menunjukkan performa gemilang sejak bergabung dengan Newcastle United dari AC Milan, tempat ia membangun reputasi besar sebagai gelandang berbakat. Namun, kini pemain berusia 24 tahun itu berpotensi pindah lagi, karena menarik minat sejumlah klub top di Inggris dan Eropa. Menurut laporan Caught Offside, Newcastle idealnya ingin mempertahankan Tonali, namun mereka kemungkinan akan mempertimbangkan tawaran sekitar 80 juta euro untuk sang gelandang. Manchester City, yang diprediksi akan mencari gelandang baru pada musim panas ini, dikabarkan terus memantau situasi Tonali dengan cermat. Namun, kesepakatan ini bisa menjadi rumit karena Newcastle cenderung lebih memilih menjual pemain kunci mereka ke klub luar negeri. Tonali sendiri kerap dikaitkan dengan kepulangan ke Serie A, di mana Juventus muncul sebagai kandidat terdepan untuk mendapatkan tanda tangannya. Belum ada keputusan final mengenai masa depan Tonali, namun situasi ini tampak terbuka dan patut diamati menjelang bursa transfer musim panas. Setelah tampil mengesankan bersama Newcastle, tidak mengherankan jika klub-klub besar mulai menunjukkan ketertarikan terhadapnya menjelang musim depan. The Magpies mungkin juga mempertimbangkan bahwa menguangkan Tonali bisa menjadi langkah strategis, terutama jika sang pemain merasa tidak tenang. James Park ini menjadi sorotan. Akankah Newcastle berhasil mempertahankan gelandang andalannya, atau justru melepasnya untuk keuntungan besar? Al Hilal tawarkan 20 juta euro untuk Inzaghi dan 35 juta euro untuk Barella. Menurut laporan Gazzetta dello Sport, Ketua Al Hilal,
Fahad bin Navel, melakukan perjalanan ke Milan pekan ini untuk mengejar dua sosok penting Inter, gelandang bintang Nicolo Barella dan pelatih utama Simone Inzaghi. Meski sebelumnya diberitakan bahwa Barella telah menolak tawaran bernilai besar dari klub Liga Pro Saudi tersebut, ketertarikan Al Hilal terhadap sang gelandang timnas Italia tetap tinggi. Kini, fokus mereka juga mengarah ke Simone Inzaghi, yang dianggap sebagai kandidat utama untuk menggantikan Jorge Jesus sebagai pelatih kepala. Fahad bin Navel dikabarkan menghabiskan beberapa hari di Milan untuk menjajaki kemungkinan transfer ini. Gazzetta menyebut bahwa Al Hilal siap menawarkan gaji hingga 20 juta euro per musim untuk membujuk Inzaghi pindah ke Arab Saudi, sementara untuk sang gelandang senilai 35 juta euro per musim. Namun, baik Inzaghi ataupun Barella dipercaya akan sama-sama menolak tawaran klub Arab Saudi tersebut dan akan menerima perpanjangan kontrak di Inter yang hanya bernilai tidak lebih dari 8 juta euro per musim. Jurgen Klopp tegaskan ogah terima tawaran jadi pelatih Real Madrid musim depan. Agen Jurgen Klopp telah menanggapi sebuah pemberitaan bahwa mantan pelatih Liverpool tersebut sudah tidak bahagia dan lelah dengan pekerjaan barunya di Red Bull. Kabar itu berhembus bahwa Klopp akan mempertimbangkan untuk kembali ke dunia kepelatihan di Real Madrid atau timnas Brasil, dengan ketidakpastian seputar masa depan Carlo Ancelotti. Klopp ditunjuk sebagai kepala sepak bola global Red Bull dengan kontrak 5 tahun dan mulai bekerja pada Januari. Itu hanya 7 bulan setelah mengundurkan diri di Liverpool. Pria asal Jerman sempat diperkirakan akan mengambil cuti panjang dari olahraga ini setelah kepergian dari Anfield yang emosional. Dia diperkenalkan raksasa minuman energi, yang juga memiliki RB Leipzig, RB Salzburg, dan New York Red Bulls. Di bawah naungan Red Bull, klub diyakini mendapatkan bayaran antara 12 juta hingga 14 juta euro. Namun media Brasil, UOL, mengklaim bahwa dia merasa tidak puas dengan peran saat ini dan terbuka untuk kembali ke dunia kepelatihan. Namun, agen klub yaitu Marco Sique, menutup rumor tersebut. Dia menegaskan bahwa kliennya bahagia di Red Bull.